Kali ini kita akan memanen tanaman kangkung dan bayam, tapi masih kecil-kecil begini. Apakah bisa dipanen dan apa saja bedanya dengan kangkung yang biasa kita beli di pasar yang ukurannya besar-besar? Masih kecil kok sudah dipanen. Ya itulah bedanya. Inilah yang dinamakan dengan tanaman microgreen. Seperti apa? Ikuti terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Pagi-pagi kalau melihat yang hijau-hijau, pasti teman-teman akan matanya ikut hijau. Karena apa? Seger banget. Pagi ini Cece Petani Kantoran mau mengajak memanen tanaman kangkung dan bayam. Tapi kok masih kecil-kecil, kenapa udah diambilin ya? Tuh masih kecil-kecil kan ya. Nih sebesar ini, beda dengan kangkung yang biasa kita beli di pasar yang sudah besar-besar ukurannya. Jadi tanaman ini adalah kita panen dalam bentuk namanya microgreens. Microgreens ini adalah sayuran yang dipanen saat usianya masih muda. Jadi daun muda ya. Pasti banyak yang suka dengan daun muda. Yang benar. Jadi microgreens ini adalah sayuran yang dipanen saat usianya muda banget, yaitu sekitar 7-14 hari setelah semai. Benihnya sama aja ya dengan tanaman sayuran yang lain. Kebetulan aja Cece Petani Kantoran ini menanamnya adalah kangkung dan bayam. Fase microgreen ini adalah fase sesudah kecambah. Biasanya dipanen ya seperti ini setelah muncul daun sejatinya. Jadi ada daun yang memang bawaan dari tanamannya, ada kemudian pada waktu mulai numbuh itu namanya daun sejati. Microgreens ini dipercaya lebih mengandung vitamin, mineral, dan beta karotin lebih tinggi daripada sayurannya udah gede alias yang biasa kita makan ya fase dewasa. Jadi daun tanaman yang baru numbuh ini masih kaya akan minyak nabati dan protein. Kalau tanaman dewasa, minyak nabati dan proteinnya ini udah habis dipakai waktu tanamannya masih muda. Ini paling enak sebetulnya disantap kayak dilalap tanpa dimasak ya. Tapi aku belum berani mau makan tanpa dimasak. Dulu awalnya untuk microgreen ini adalah untuk garnish. Jadi kayak buat pemanis atau hiasan di makanan atau dibuat salad ataupun jus. Sayuran apa yang cocok ditanam dan dipanen untuk microgreens? Sebetulnya banyak jenis sayurannya, tapi yang paling umum sebetulnya adalah dari biji bunga matahari. Sayang aku belum punya untuk benih bunga mataharinya. Selain itu juga ada bayam, kangkung, kemangi, seledri, selada air, dan juga daun ketumbar. Pasti itu wanginya enak banget. Bagi teman-teman yang ingin menanam di microgreens, itu sebetulnya tidak perlu lahan luas. Teman-teman bisa melihat ya di tayangan-tayangan video YouTube ataupun Google ataupun yang lainnya, itu bisa di dalam ruangan tapi harus terkena matahari. Beda dengan kecambah biasanya tanpa matahari. Dan medianya pun tidak perlu tanah. Jadi kalau yang nggak punya kebun, nggak punya tanah yang luas, itu bisa di wadah-wadah bekas dengan media tanam yang bukan tanah. Nah terus gimana kalau bukan tanah sebagai media tanamnya? Jadi beberapa media tanam seperti cokopit, kemudian juga ada rock wool, itu bisa kita gunakan. Bahkan sekam bakar itu bisa digunakan juga sebagai media tanam untuk microgreen. Ada juga yang menggunakan spons dan kapas. Jadi betul-betul kita hanya menggunakan wadah saja. Bahkan wadah plastik bekas pun bisa kita susun-susun tanpa menggunakan tanah. Kita bisa menanam tanaman yang bermanfaat ini. Nih seperti ini ya, kecil-kecil. Yang ini belum aku panen nih. Sebelah lagi kita cukup panen dulu. Yang ini untuk konsumsi atau rencana masak hari ini. Tadi udah dapat satu wadah ya untuk masak hari ini. Satu wadah lagi aku siapin
Mau panen satu lagi yaitu jenis bayam nih, kecil-kecil banget kayak gini. Jadi untuk ukurannya ini sekitar 2,5 cm sampai 7,5 cm. Jadi kecil banget, mungil, tapi ini kandungan gizinya jangan ditanya. Ini bagus banget. Coba teman-teman lihat di beberapa online ya yang menjual sayuran. Harga sayuran microgreen itu lebih mahal dibanding sayuran yang memang cukup besar. Jadi walaupun kecil, itu betul-betul kaya akan manfaat. Keunggulannya apa sih kalau kita menanam microgreens? Yang pertama, kita tidak perlu tanah atau lahan yang luas. Yang kedua, cepet banget, 7 hari kita udah panen. Bayangin aja secepat itu. Kayak sulapan ya, 7 hari nanam sudah bisa kita konsumsi. Yang ketiga, kenapa sayuran microgreen ini lebih sehat? Karena jarang aku pupuk pun sudah bisa numbuh. Jadi betul-betul organik, gak ada pestisida, gak ada bahan kimia. Jadi pastilah lebih sehat untuk tanaman ini. Nih kecil banget seperti ini ya. Jadi hanya kecil-kecil, pendek, 2,5 cm sampai 7 cm sudah kita bisa panen. Konsumsinya boleh ditambahkan burger, taburan salad, sup, kemudian untuk omelet, untuk juga jus, kemudian juga bisa untuk hiasan atau garnish kalau pengen kita menata makanan supaya lebih menggugah selera. Apa saja manfaat apabila kita mengkonsumsi microgreens? Yang pertama, mampu menurunkan risiko penyakit jantung karena dalam microgreen mengandung kandungan polifenol. Jadi ini berkaitan banget dengan penyakit jantung. Kemudian menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Yang ketiga, mampu menurunkan risiko terkena berbagai jenis penyakit kanker karena sama kandungan antioksidan seperti polifenol yang ada dalam microgreens. Kemudian juga bisa mencegah penyakit diabetes. Ternyata banyak banget ya manfaatnya. Jadi kita pun bisa mendapatkan manfaat lebih. Kali ini sih Cece Petani Kantoran menanamnya dalam media tanam tanah. Kita masih memanennya ya, lumayan. Kita mempersiapkan juga untuk food preparation, jadi menyiapkan bahan makanan sesuai dari kebutuhannya. Misal untuk makan hari ini aku masukin ke dalam satu wadah tadi, dan satu wadah yang lain adalah untuk persiapan makanan berikutnya. Pokoknya mudah banget kita menanam microgreen dan juga biayanya nggak terlalu mahal. Cukup benih yang bagus, kalau bisa sih kita menggunakan benih yang organik ya. Jadi lebih sehat, tanamannya pun kita organik, kita mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih. Karena di sini untuk microgreen ini untuk kandungan nutrisinya betul-betul terkonsentrasi, berbeda dengan tanaman dewasa yang sudah tersebar di seluruh bagian tanaman. Beda dengan kecambah, kalau microgreens ini kita ada batang dan daunnya. Kalau kecambah itu tidak ada daunnya ya dan batangnya. Jadi kalau toge ditanya masuk microgreen enggak, karena toge tidak ada sayurnya atau tidak ada daun dan tidak ada batangnya. Untuk hari ini aku mengambil satu wadah untuk kangkung dan satu wadah untuk bayam. Tanamannya fresh banget, nanti tinggal kita konsumsi, boleh langsung nanti untuk salad ya, jadi mentah-mentah, ataupun kalau misalnya belum berani yang mentah-mentah bisa dimasak sebentar dan tetap sehat. Jadi cukup 2 wadah, 1 minggu udah panen pakai microgreens. Dan nggak perlu lahan luas ya. Jadi teman-teman betul-betul nggak usah takut, nggak usah jadi juragan tanah dulu, juragan kebun untuk menanam microgreens. Bener gak sih, mudah banget dan murah banget kita mendapatkan sayuran yang mahal dan kaya nutrisi ini. Oke, next video kita akan melihat bagaimana sih caranya menanam microgreens. 1 minggu kita udah panen, gak perlu lama ya menunggu 1 minggu itu.
Mudah-mudahan nanti teman-teman mau juga mencoba mulai menanam, karena tangan kita sebetulnya ada istilah tangan panas dan tangan dingin ya untuk berkebun. Sama kalau kita pegang uang juga aslinya nggak ada tangan panas dan tangan dingin ya, itu istilahnya candaannya aja. Nah, aku udah dapet nih 2 wadah untuk masuk stok masak hari ini, fresh banget dari kebun, kita bisa langsung untuk makan. Ini aku lagi menyiapkan dengan sekaligus juga food preparation jadi per wadah ya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah mendukung dan menonton video ini sampai dengan selesai. Apabila bermanfaat tolong share, dan juga jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik subscribe-nya. Sebentar lagi kita akan memasak atau mengkonsumsi microgreens yang cukup sehat. Wadahnya juga cukup wadah-wadah bekas seperti ini. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.